Semua makhluk itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah yang maha kuat ketika sudah didikirkan oleh seorang manusia. Makanya para pemuda juara itu kalau pengen bertanya, di mana saya akan menemukan betul-betul kehadiran Allah? Dalam zikirmu. Dalam zikirmu kamu akan menemukan Allah. Makanya pemuda tadi disengat kala jengking. Ketika disengat kala jengking, maka dia dikatakan oleh Rasulullah, coba kamu berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka pastinya kala jengking itu tidak akan menggigitmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, maka pasti Allah kita jumpai di waktu sempit. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillahi yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu sempitmu, di waktu lapangmu, Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Makanya tolong diperlihatkan poinnya. Sesungguhnya orang yang mengenali Allah di waktu lapang, itu menjadi sebab Allah itu akan mengenali dia di waktu sempit. Kita akan dapati Allah itu kapan? Kalau kita mengenal Allah di waktu lapang. Orang yang mengenal Allah di waktu lapang, pasti Allah akan kenali dia di waktu sempit. Kenapa kadang-kadang kita merasa kok pas sempit gini, banyak ujian, banyak kesulitan, kok saya tidak merasakan Allah itu memperdulikan saya? Jangan begitu. Mungkin kita tidak peduli sama Allah di waktu lapang. Sehingga Allah pun kemudian tidak memberikan pertolongan kepada kita ketika kita tidak menghadirkan sebab pertolongan. Yaitu adalah kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempit. Banyak manusia merintih kepada Allah di waktu sempit, tapi tidak pernah merintih kepada Allah di waktu lapang. Orang yang tidak pernah mampu merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah di waktu lapangnya, maka dia tidak akan jumpai Allah. Itu akan membantu membackup masalah yang dia miliki ketika dia lupa kepada Allah di waktu lapangnya. Mengenal Allah di waktu lapang itu merupakan sebab kebaikan besar. Kita akan nyata merasakan kehadiran Allah, peduli tentang kita, mengatur semua kehidupan kita. Tepat ketika kita mengenali Allah di waktu lapang, Allah yang akan hadir mengenali kita di waktu sempit. Ya, Allah akan mengenali kita di waktu sempit. Makanya kisah-kisah ulama-ulama dulu itu Masya Allah itu. Karena mereka ingat Allah di waktu lapangnya, Allah yang menolong mereka di waktu sempitnya. Dan itu merupakan garansi sempurna yang Allah berikan. Inilah yang ketiga. Ketika engkau menjaga Allah, engkau akan mendapati Allah di waktu sempit dan masalah yang sedang bertubi-tubi mendera hatimu dan masalahmu. Kemudian yang keempat, kapan kita akan mendapati Allah peduli sama kita, memperdulikan kita, memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah. Makanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, Rasulullah SAW mengabarkan, Allahu inda dhonni abdihi. Allah itu berserta dengan prasangka hambanya. Makanya itulah yang menjadikan kita ketika mendapati Allah bersama dengan prasangka hambanya, maka itulah yang menjadikan Allah akan hadir bersama dengan kita kalau kita berprasangka yang baik. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, di mana kita akan menemukan Allah, di mana Allah itu akan peduli sama kita, di mana Allah itu akan mengatur kita, merawat kita dengan sempurna, yaitu adalah di dalam takwamu kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan hadir menyelesaikan semua masalah pada kehidupan. Makanya kalau ada orang dapat masalah, naikkan standar takwamu, maka Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan pada hidupmu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan garansi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Makanya kalau kita punya masalah, naikkan standar iman kita. Siapapun yang menaikkan standar imannya, maka Allah yang akan memberikan solusi yang tidak pernah dia sangka-sangka pada hidupnya. Disinilah kita akhirnya paham kesimpulan pada kajian kita kesempatan hari ini. Kita mengambil sebuah dalil yang sangat sederhana. Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus ada 3 lapisan. Lapisan gelap samudra, lapisan gelap di tengah malam, dan lapisan di dalam perutnya ikan paus. Mata tidak akan pernah mampu melihat wujud dan objek ketika di tengah lapisan kegelapan yang semacam itu. Tapi Nabi Yunus yang berada pada 3 lapisan kegelapan pun tidak terlewatkan dari apa yang Allah pedulikan. Allah atur.
membuktikan kepada kita Allah itu bukan hanya ngatur dan peduli, bukan hanya mereka yang berjalan di atas muka bumi, bahkan sampai makhluk di dasar lautan, sampai Yunus, sampai plankton sekalipun, itu pun diatur detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun mereka yang tahu bagaimana Allah mengatur hidupnya dan peduli kepadanya, maka akan dua yang dia dapatkan. Satu, hatinya akan lumer karena jatuh cinta kepada Allah yang sempurna dalam mengurus semua detail urus kehidupannya. Dan yang kedua, maka dia itu akan betul-betul tenang pada hidupnya karena dia merasakan ketenangan ketika dia yakin kepada zat yang sempurna yang menjadi back up dan menjadi backingan bagi kehidupan dia. Di mana kita menemukan Allah? Kita akan menemukan Allah terasa pada kehidupan kita dalam 5 tempat. Satu, ketika engkau menolong Allah, kamu akan merasakan pertolongan Allah itu dekat. Dua, ketika engkau berzikir kepada Allah, maka akan turun pertolongan Allah dan akan terasa Allah itu dekat sebagaimana dekatnya urat nadi pada kehidupan fisikmu. Tiga, ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, kamu pasti akan menjumpai Allah di waktu sempitmu. Empat, ketika engkau berprasangka yang baik, maka Allah akan membersamai prasangkamu yang baik kepada Allah. Dan yang terakhir, perbaiki takwamu. Allah yang akan selesaikan semua masalah dalam hidupmu. Rapikan hidupmu dengan Allah, maka Allah akan merapikan kualitas hidupmu. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata seorang suami ngatur istrinya susah. Dia pengen istrinya begini, istrinya begini, istrinya begini, tapi kemudian susah. Sampai akhirnya dia berpikir keras, kenapa kok semacam ini terjadi? Akhirnya dia tahu, dia masih banyak yang belum rapi hubungan dia dengan Allah. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan dulu istrinya sebentar, dia biarkan istrinya melakukan apa saja, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah. Lalu setelah dia merapikan hubungan dia dengan Allah, pada saat itulah orang yang merapikan hubungan dengan Allah, maka Allah merapikan kualitas hidupnya. Disitulah kita akan menjumpai. Orang bertakwa itu akan menjumpai Allah. Dalam setiap masalah yang dia dapatkan, Allah yang akan menyelesaikan. Barakallahu fikum. Semoga para pemuda juara, sebagaimana namanya, bukan pemuda recehan, tapi pemuda juara yang selalu tidak pernah lelah dan letih mencari cinta, tapi bukan mencari cintanya makhluk, tetapi mencari cintanya Khalik. Carilah cintanya Khalik dalam 5 perkara. Dalam pertolongan yang engkau berikan kepada agama Allah, di dalam zikirmu, di dalam prasangkamu yang baik kepada Allah, ketika engkau hadir kepada Allah di waktu lapangnya, dan kemudian ketika dalam takwamu. Pemuda hijrah, pemuda juara pasti akan menemukan Allah pada 5 perkara itu. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, dan mohon maaf kalau ada sedikit masalah. Berarti kalau ada masalah berarti kita diuji. Berarti ujian itu merupakan bagian dari kehidupan orang beriman, insya Allah. Saya serahkan.